Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nasma Haryani, program studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia masa kedatangan bangsa Barat di Jawa Barat. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada proses masuknya bangsa Barat, dan yang kedua, hasil kebudayaan bangsa Barat. Yang pertama, proses masuknya bangsa Barat. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat. Dengan mesin uap, mereka dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung oleh berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut menjadi pendorong keinginan bangsa-bangsa Eropa melakukan berbagai petualang. Dalam melakukan perjalanan ke Indonesia, bangsa-bangsa Barat menginginkan kejayaan atau kemenangan sekaligus kesucian, yakni menyebarkan agama Kristen. Tiga semangat tersebut, kekayaan, kejayaan, dan kesucian, menjadi semboyan perjalanan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal dengan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Portugis. Bangsa Portugis merupakan awal mula penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa ini dimulai pada tahun 1498. Pada tahun tersebut, bangsa Portugis sampai di India, khususnya di kota Calcutta. Kemudian, Portugis mendirikan sebuah kantor dagang di kota Goa pada tahun 1551. Setelah pendirian kantor tersebut, kemudian Portugis menjajah Malaka agar dapat dikuasai. Spanyol. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia selanjutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mulai masuk di Maluku, khususnya di kota Tidore, pada tahun 1521. Mereka kemudian bersinggah di wilayah Bacan maupun Jailolo. Pihak Spanyol tergolong ke dalam ekspedisi yang bernama Magalhães del Chano. Pihak Maluku menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Portugis yang dikenal penuh dengan tipu muslihat. Kedatangan Spanyol dianggap melanggar perjanjian monopoli antara Portugis dan Maluku. Pelanggaran tersebut membuat bangsa-bangsa Portugis dan bangsa Spanyol bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah di Maluku. Maluku terbagi atas dua bagian, yaitu Ternate dan Tidore. Belanda. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia berawal sejak bangsa Belanda membeli hasil rempah-rempah dari kota Lisabon, Portugis. Bangsa Belanda kemudian melakukan pelayaran ke Indonesia pada April 1595 dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman maupun de Keyser.
Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, Jayakarta. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa antara lain, yang pertama, para pihak Eropa memiliki jiwa petualang sehingga menyukai penjelajahan antar samudera. Yang kedua, orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. Yang ketiga, menginginkan rempah-rempah yang berasal dari tempat aslinya agar mendapatkan harga yang murah kemudian dijual dengan harga yang mahal. Yang keempat, mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas sehingga memudah bangsa Eropa menemukan suatu tempat. Yang kelima, menyebarkan kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa meninggalkan jejak kesengsaraan yang mendalam bagi warga Indonesia. Penjajahan Indonesia ini diawali dengan proses berdagang. Namun dengan jalur perdagangan, maka kejayaan dan kekayaan akan terwujud. Indonesia mengalami proses penjajahan dari serangan luar sekitar 350 tahun. Dan materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu hasil kebudayaan bangsa Barat di Jawa Barat. Penjajahan bangsa Eropa masih menyisakan berbagai kenangan bagi bangsa Indonesia, antara lain berupa bangunan dan arsitektur yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Beberapa bangunan yang menjadi peninggalan sejarah penjajahan bangsa Eropa antara lain berupa benteng, gedung perkantoran, dan museum. Contoh bangunan peninggalan bangsa Eropa antara lain Gereja Sion, atau yang dikenal dengan Portugesche Buitenkerk, Gedung Arsip Nasional, Masjid Angke, Museum Fathahillah di Jakarta, Gedung Bank Indonesia di Yogyakarta, Gereja Belenduk di Semarang, Gedung Asia Afrika di Bandung, De Javanse Bank di Surabaya, Gedung PP London Sumatera di Medan, dan masih banyak lainnya. A. Villa Isola. Villa Isola yang merupakan sebuah villa milik seorang jutawan yang bernama Dominique Willem Baretti yang dibangun pada tahun 1933. Sepeninggal Baretti, rumah tersebut akhirnya dijual pada Hotel Savoy Homan dan selanjutnya bangunnya yang bergaya Art Deco tersebut dimiliki oleh UPI Bandung. B. Gedung 8. Banteng Gedung 8 merupakan sebuah bangunan berbentuk ruangan dan bunker. Bangunan itu memiliki 8 benteng yang letaknya terpisah-pisah di lokasi, tepatnya di atas perbukitan Bukit Pasir Gagak, Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. C. Arsitektur kolonial Gedung Sate. Gedung Sate adalah sebuah bangunan bersejarah di Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung tersebut kini menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat sekaligus destinasi wisata. Masyarakat kerap menyebutnya sebagai Gedung Putih Bandung. Gedung Sate merupakan salah satu proyek pemerintah Hindu Belanda yang kala itu ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia, Jakarta ke Bandung. Yang D. Grand Hotel Prenger. Hotel Prenger terletak di Jalan Asia Afrika nomor 81. Hotel berarsitektur Hinda Belanda ini didesain ulang oleh C.P. Wolf Schumacher pada tahun 1929. Yang E. Infrastruktur jalur kereta api. Penjajahan Belanda selama 3,5 abad tak hanya meninggalkan warisan hukum dan sistem pemerintahan terhadap Indonesia, tetapi juga meninggalkan infrastruktur yang cukup eksotis, terutama jalur kereta api atau KA, salah
satunya jalur KA Banjar Pangandaran Cijulang. Ada banyak peninggalan bangunan arsitektur kolonial di Indonesia yang saat ini masih tetap berfungsi dengan baik. Apakah itu untuk gedung pemerintah, perguruan tinggi, museum, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.